Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik jamaah sekalian, tak henti-hentinya lisan ini mengucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang dengan nikmat dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala kita mampu hidup di negeri ini. Dan salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, sehingga kita dapat merasakan Islam hingga saat ini. Islam muncul dari zaman dahulu hingga saat ini yang kita rasakan. Tak lain dan tak bukan untuk apa? Untuk apa Islam itu muncul? Untuk apa Allah mengutus nabinya di muka bumi ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak yang baik. Lihatlah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak yang baik. Akhlak yang baik diperbaiki lebih baik, akhlak yang buruk juga diperbaiki. Inilah tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak adalah sifat yang terdapat pada setiap manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. Dan tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki akhlak manusia. Dan kita bersyukur kita hidup di negeri yang mayoritasnya Muslim. Tercatat bahwasanya penduduk Indonesia yang Muslim terdapat 207 juta jiwa. Ini merupakan jumlah yang besar. Akan tetapi, cobalah kita lihat kembali. Kita lihat di masjid-masjid Allah, ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apakah ada kaum muslimin yang menyambut panggilan tersebut? Terkhususnya ketika sholat subuh, sangat sedikit kita lihat saf-saf masjid itu terisi. Kemana 207 juta penduduk muslim di Indonesia tersebut? Di mana? Di mana mereka? Sehingga saf-saf masjid tersebut kosong. Ini sangat memprihatinkan. Terkhususnya para pemuda, harapan bangsa yang mampu merubah bangsa. Kemana mereka? Sehingga untuk bangun sholat subuh saja sangat berat. Dan bagaimana mereka merubah bangsa ini? Cobalah kita ingat kembali apa kata Bapak Presiden pertama kita. Berikanlah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Lihatlah, Bapak Presiden pertama, Bapak proklamasi percaya dengan kekuatan pemuda. Akan tetapi kita lihat pemuda saat ini sangat memprihatinkan. Para kaum terpelajar yang seharusnya mereka itu disibukkan dengan menuntut ilmu, membaca dan menulis, akan tetapi mereka pergi tawuran antar pelajar. Mereka melukai saudara seiman mereka. Padahal tugas mereka seharusnya belajar dan menuntut ilmu. Dahulu para pemuda di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhususnya para sahabat, mereka itu disibukkan dengan berjihad, berolahraga, berkuda, memanah. Dan lihatlah sekarang pemuda saat ini, kebanyakan dari mereka, tidak sedikit, malah sibuk menghiasi diri layaknya kaum Hawa. Nauzubillah. Malah sibuk
mengayunkan, bukan mengayunkan pedang, malah mengayunkan pinggul mereka. Tidak sedikit kita lihat di aplikasi TikTok. Ini sangat miris. Padahal jikalau kita baca kembali sejarah, ada suatu kaum, ada satu negara yang diselamatkan oleh Allah melalui pemuda, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang mampu memimpin kaum muslimin saat itu untuk mengalahkan kaum musyrikin. Lihatlah kekuatan pemuda saat itu. Sangat berbanding terbalik dengan pemuda saat ini. Inilah yang kita sedihkan sebenarnya. Kita sedih lihat keadaan pemuda saat ini. Dan ketika ditanya apa yang menyebabkan mereka seperti ini, tidak sedikit dari mereka menyalahkan zaman. Tidak sedikit dari mereka yang menyalahkan waktu. Padahal waktu tidak berubah dari dulu hingga saat ini. Perputaran waktu tetap sama. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, "Na'ibu zamanana wal 'aibu fina." Kita mencela zaman kita, padahal celaan itu terdapat pada diri kita. Lihatlah, zaman tidak salah, akan tetapi orang yang berada di zaman itu. Kenapa kita tidak kembali mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu, dari para sahabat, para tabi'in? Mereka itu mayoritasnya para pemuda yang masuk Islam. Mereka itu yang memainkan pedang, menaikkan kalimat la ilaha illallah, yang menuntut ilmu kepada Rasulullah secara langsung. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari mereka, mencontoh kehidupan mereka? Maka dari itu, kesimpulan yang dapat disampaikan pada pesan kali ini ialah, wahai para pemuda, sibukkanlah diri menuntut ilmu. Amalkan apa yang kau pelajari dan sampaikan kepada para pemuda yang lain, untuk mereka menghiasi diri mereka dengan ilmu dan adab. Sebagaimana perkataan penyair, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuha, innal jamala jamalul aini wal adab. Bukanlah keindahan ataupun kecantikan dengan menggunakan pakaian yang engkau gunakan. Akan tetapi, keindahan dan kecantikan sesungguhnya ialah engkau menghiasi dirimu dengan ilmu dan adab. Ini adalah pukulan kelak bagi mereka yang sibuk memperbaiki fisik mereka, tapi tidak sibuk belajar, tidak sibuk menuntut ilmu, tidak sibuk membaca. Maka dari itu, perluaslah pengetahuan kita terhadap apa-apa saja yang ada di dunia ini. Pelajarilah selalu hal-hal yang baru, dan jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebaikan. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah satu ayat saja. Sampaikanlah tentang walaupun satu ayat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.